Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu pembicara yang juga sangat luar biasa. Ini sangat lengkap ini ya. Ada yang dari kementerian, saya kebetulan dari akademisi ya. Ada Bu Susanti juga dari praktisi, juga Pak Hebert ya dari vendor Eser yang luar biasa ini. Saya coba akan memaparkan kaitan dengan cyber pedagogy di era unlockdown ini. Ini topik yang sangat luar biasa, menarik untuk kita simak Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa share yang barangkali saya bisa sampaikan dalam beberapa waktu ke belakang ini terkait dengan kajian cyber pedagogy ini. Memang kalau kita bicara secara terminologis, kita memang agak kurang bisa menemukan banyak secara konseptual tentang apa itu cyber pedagogy ini. Kita memang bisa menemukan dalam beberapa literatur yang sifatnya masih parsial, bicara tentang bagaimana misalnya emerging cyber in education, ada juga bicara tentang pedagogi and curriculum, ICT, kemudian juga pedagogi dalam era digital age dan seterusnya. Akan tetapi memang konteks yang kita bicarakan ini amat sangat penting untuk kita bicarakan dan juga untuk kita aplikasikan dalam konteks pendidikan kita di Indonesia saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situasi sekarang ini memang pemanfaatan teknologi ini semakin terasa begitu ya pentingnya, terlebih dalam era COVID-19 ini di mana setiap orang harus belajar di rumah ya. Belajar di rumah, kemudian juga mengajar di rumah seperti yang dirasakan oleh saya sendiri sebagai pengajar. Nah, tentu saja ini keberadaan teknologi informasi ini semakin terasa dan juga terjadi current issue yang dirasakan oleh banyak pihak begitu. Saya ingin mengantarkan dulu bagaimana urgensinya cyber pedagogy ini untuk saat ini Bapak Ibu sekalian. Di banyak sekali dilakukan berbagai macam survei terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam PJJ ini. Apakah di universitas termasuk juga di dunia pendidikan, apakah di pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah. Salah satu yang barangkali cukup menarik nih saya coba kemukakan, ada sebuah survei ya yang dilakukan oleh KPAI dalam beberapa waktu minggu-minggu ini, di mana survei ini cukup mengejutkan juga bahwa siswa ini tidak merasa bahagia ini dengan pembelajaran jarak jauh ini. Ini survei dilakukan di Indonesia, cukup banyak sampelnya, dan ini ada data kurang lebih 76,7% ini anak tidak senang dengan pembelajaran PJJ. Memang banyak faktor di dalamnya, salah satunya banyak yang mengeluhkan terkait dengan infrastruktur, ketidaksiapan para pengajar dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin soroti di antaranya adalah ternyata data yang cukup mencuat itu adalah ada sekitar 77,8% ini siswa merasa berat dengan adanya penugasan assignment yang diberikan oleh para guru. Jadi rupa-rupanya ini salah satu faktor kenapa kemudian siswa tidak bahagia, karena guru rupa-rupanya tidak cukup punya skills, tidak cukup punya kapasitas untuk bagaimana sebenarnya membelajarkan dengan memanfaatkan teknologi, apalagi di masa COVID kemarin itu. Itu yang barangkali sebetulnya saya mengatakan itu sebagai sebuah bentuk katakanlah malpraktek begitu ya. Praktek-praktek pembelajaran yang tidak seharusnya dilakukan ketika pembelajaran dengan melibatkan teknologi. Nah, oleh karena itu kami perlu sekali kita gaungkan terus-menerus bagaimana sekarang guru-guru itu harus punya satu keterampilan yang generik yang sangat penting untuk dilakukan sekarang adalah keterampilan terkait dengan cyber pedagogy ini. Ya, bagaimana cara membelajarkan dengan memanfaatkan teknologi yang tetap sesuai dengan koridor kaidah pedagogi yang seharusnya, seperti itu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang juga kita perlu singgung di starting point kita adalah bagaimana sesungguhnya cyber pedagogy ini muncul. Sebetulnya jauh sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya coba singgung dari pendapatnya Oliver ya tahun 2002. Dia mengatakan bahwa ICT is a power. ICT sekarang sudah menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengubah semua aspek dalam kehidupan manusia. Tak terkecuali di dalamnya adalah pendidikan.
Kita lihat Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini saya sangat tertarik dengan slide ini dan selalu saya bawakan karena ini cukup mengcover bagaimana kedudukan, positioning teknologi informasi di kita, baik di dunia maupun di Indonesia. Ini juga sebetulnya sudah diinisiasi sejak awal oleh pemerintah kita bagaimana memposisikan teknologi ini dalam pendidikan kita saat ini. Paling tidak itu ada 4 positioning bagaimana teknologi itu dalam pendidikan kita. Pertama, ya ICT ini sebagai sumber belajar. Jadi sekarang sudah tidak musim lagi bahwa guru dual only, guru sebagai satu-satunya sumber belajar, itu sudah ketinggalan. Sekarang itu sudah menunjukkan sebuah survei yang dilakukan oleh Prof. Eko kemarin bahwa hampir guru mengatakan, bahkan sampai ada yang mengatakan 100% Pak katanya konten yang disajikan di kelas itu sudah ada di internet gitu. Artinya sudah harus guru berbagi dengan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, posisinya pilihan yang ketiga adalah sebagai sistem informasi pendidikan. Saya ambil contoh barangkali di dunia pendidikan kita yang namanya Dapodik ini sekarang sudah begitu sakral Bapak Ibu sekalian. Guru kalau nggak update Dapodiknya dia nggak bisa naik pangkat, bantuan tidak akan turun, segala macam sangat bergantung pada sistem informasi pendidikan. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat ini yang sebetulnya berkaitan langsung dengan topik kita. ICT itu sebagai sebuah kompetensis. Mau tak mau, suka gak suka, guru dimanapun, di berbagai macam jenjang, itu harus menguasai teknologi saat ini. Di sini sebenarnya peran utama dari cyber pedagogy ini. Cyber pedagogy pada dasarnya adalah bagaimana nanti menggait, mengatur, ya membuat sebuah rules, guru ketika mengajar dengan teknologi harus berada pada koridor pembelajaran yang tepat. Memang di sini di bagian bawah perlu ada kebijakan pemerintah, perlu infrastruktur yang memadai, tentu dalam rangka ini, di atasnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu sekalian, secara spesifik barangkali, kalau tadi kan kita bicara pendidikan, bagaimana kemudian positioningnya ICT. Kalau kita bicara tentang pembelajaran, maka kita bisa lihat paling tidak pembelajaran itu sekarang punya paling tidak 3 aspek yang penting kaitan dengan teknologi ini. Pertama adalah bagaimana pembelajaran di dalam sebagai sumber belajar tadi. Maka muncullah e-learning, muncullah online learning, dan seterusnya. Bahkan sampai modus yang paling ekstrim di sebelah kanan, itu namanya immersive. Sekarang sudah sangat memungkinkan tentu saja bagaimana orang bisa belajar mulai dari registrasi sampai dapat ijazah tanpa harus bertemu tatap muka langsung di kelas. Ini sudah terjadi, artinya teknologi sudah bisa mengganti keseluruhan sistem pembelajaran yang ada. Nah, poin yang kedua ini yang paling banyak digunakan oleh guru saat ini, ya, bagaimana teknologi sebagai media pembelajaran, multimedia, alat bantu, podcast sekarang, ya, blog pembelajaran, media video dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah sebagai learning resources, sebagai sumber belajar. Jadi sekarang di perguruan tinggi Bapak Ibu ada sebuah tren bagaimana mahasiswa itu harus merujuk pada jurnal yang terujuk, yang bereputasi, itu jadi sangat penting sekali. Ya, itu sebagai pilar, sebagai sumber belajar. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebetulnya apa sih cyber pedagogy ini ya. Cyber pedagogy kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang simple itu adalah science or art of teaching within online learning environment. Jadi sederhananya bagaimana kita punya seni, punya sains, punya ilmu untuk membelajarkan dengan memanfaatkan situasi atau setting dalam lingkungan maya atau internet. Nah ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu mungkin tidak perlu kita belajar ini. Karena apa? Karena mungkin 80 bahkan 100% pembelajaran secara face to face. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi. Paling tidak antara supplementary, antara blended sama full online seperti itu. Akan tetapi apa yang kita perlu garis bawahi? Saya coba menyinggung salah satu pendapat dari Dendry ini secara teoretiknya seperti ini. Kalau kita bicara tentang cyber pedagogy, itu paling tidak kita harus tetap menjaga learning activity-nya. Ini memang situasi berlaku baik itu face to face maupun online. Yang namanya pembelajaran sesuai dengan basisnya pedagogy paling tidak harus tetap menjaga learning activity ini. Apakah writing activity, oral activity, drawing, intelektual, sekarang lagi musim namanya HOTS ya, itu masuk dalam kategori intellectual activity ya. Kemudian emotional, listening, motor, dan juga reading. Ini semuanya harus kita lakukan baik secara online maupun secara offline. Mengapa? Ini yang sering sekali terjadi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa
guru memang seolah-olah hanya melakukan transfer of knowledge. Jadi yang dilakukan bagaimana memindahkan pengetahuannya kepada siswa. Itu yang tidak boleh terjadi. Belakangan ini saya melihat ketika guru membelajarkan dengan cara online tadi yang terjadi hanya memberikan tugas dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kuncinya adalah ketika pembelajaran cyber pedagogy ini harus melibatkan teknologi. Nah, teknologi dia punya range yang cukup panjang, dia punya continuum. Dari mulai teknologi yang low technology, middle technology, sampai yang high technology. Nah, kalau yang middle technology, sekarang kita masih gunakan ya, berbagai macam devices yang ada di lapangan gitu. Untuk yang high technology, ini juga sering disebut dengan emerging technology. Ini seiring dengan revolusi industri 4.0, munculnya big data, cloud, artificial, cybernetic, holografi, dan seterusnya, maka muncullah berbagai macam modus pembelajaran yang kekinian. Ya, misalnya tutorial intelligence system, MOOC, video conference based, kemudian digital learning, di situ ada AR, MR, dan seterusnya, termasuk juga gamification. Nah, poinnya Bapak Ibu, benang merahnya adalah semua teknologi itu pada dasarnya bagus, ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Makanya dalam definisi teknologi pembelajaran yang baru, teknologi itu harus digunakan secara tepat, seperti itu ya, baik teknologi yang digital maupun teknologi yang non digital. Ini poin yang paling penting sebenarnya, karena apalagi kita Indonesia ya, daerahnya masih tersebar luas ya, tidak semua daerah kita di Indonesia punya digital yang bagus. Kita masih punya gap digital yang cukup besar antara di daerah dengan di kota, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan oleh guru ya, atau pengajar lah dalam konteks ini, dalam kaitan dengan cyber pedagogy? Saya mengambil benang merahnya ada 2 poin utama, Bapak Ibu sekalian. Poin yang pertama adalah guru harus menjadi ya content users ya. Dalam konteks ini adalah teorinya by utilize gitu. Artinya apa? Di dalam dunia cyber, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa melihat ada banyak ribuan platform teknologi belajar yang relevan untuk digunakan, dan ada jutaan konten belajar di seluruh dunia yang tersaji di internet secara berlimpah ruah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang guru tentu harus bisa memanfaatkan itu sedemikian rupa. Nanti akan saya sampaikan bagaimana tipsnya ya. Itu yang pertama. Silakan Bapak Ibu sebagai user, sebagai pengguna, gunakan secara baik. Gitu. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian harus diarahkan next step berikutnya adalah sebagai content creator, sifatnya by design. Sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian platform teknologi. Kita di zaman era revolusi industri 4.0 ini cukup dimanjakan nih dengan lahirnya platform teknologi sangat mudah, sangat murah, bahkan open source yang bisa kita gunakan untuk meng-create konten, meng-create sebuah sistem aplikasi yang digunakan baik untuk institusi kita, untuk sejawat kita, apalagi untuk bisa digunakan di kalangan yang lebih luas. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, dipesankan juga oleh UNESCO, grade yang paling tinggi bagi seorang guru adalah levelnya transforming ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan lebih jauh daripada itu adalah sekarang ini mungkin Bapak Ibu guru sudah sangat akrab gitu dengan berbagai macam platform teknologi yang ada sekarang ini. Saya tidak akan sebutkan satu-satu karena sangat banyak. Mungkin bisa dilihat di sini. Apakah nanti untuk modus Learning Management System ya, LMS ini luar biasa karena ini menjadi salah satu modalitasnya. Kalau kita mau belajar menggunakan e-learning mesti ada LMS-nya. Banyak sekali pilihannya ya. Yang paling bagus tentu saja adalah Edmodo ya. Kemudian juga untuk Vcons, untuk pembelajaran sinkronus ini banyak sekali pilihan. Ini kita sekarang menggunakan Zoom Meeting ya. Ini juga sebuah pilihan yang bagus, yang tepat. Kemudian juga assessment tools ya. Sekarang kita lihat CBT ya, di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Sekarang masuk ke perguruan tinggi pun juga menggunakan CBT, masuk kerja pun juga CBT. Bagaimana guru-guru secara mandiri dia bisa meng-create CBT-nya sendiri di kelas kita ya. Oleh karena itu ini sangat penting sekali, termasuk juga yang juga penting adalah pengembangan bahan ajar. Ada banyak sekali konten ya yang tersaji di internet yang bisa kita gunakan secara mudah, secara gratis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya yang bisa kita sampaikan juga dalam perspektif pedagoginya ya. Ketika Bapak Ibu guru tidak dalam posisi sebagai kreator, tapi sebagai pengguna, sebagai pemanfaat dari teknologi yang ada, saya mengajukan ada 2 opsi yang penting nih Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa adopsi dari teorinya instructional media dari Henix dan Molinda.
itu ada model yang disebut dengan Azure ya. Jadi pertanyaannya kalau kita kemudian tidak membuat medianya sendiri, kita menggunakan teknologi yang ada di internet, bagaimana guideline-nya? Nah, guideline-nya itu adalah ini diantaranya Azure. Pertama, melakukan analisis terhadap siswa kita ya. Tentu yang hadir di sini tentu beragam ya, ada yang guru TK, ada yang guru SD, bahkan ada yang guru S3 gitu. Tentu dia karakteristik pembelajarannya beda, maka lakukan dulu identifikasi itu. Yang kedua adalah kita lihat tujuannya apa, kompetensinya apa gitu. Ini penting sekali. Yang berikut adalah select media and material. Nah, kita dari sisi inilah kita kemudian cari di internet sumber belajar apa yang cocok, kita pilih sesuaikan dengan RPS, sesuai dengan RPP. Lalu kemudian kita gunakan itu di fase berikutnya. Fase berikutnya adalah require learner response. Coba kita amati, setelah kita gunakan, amati bagaimana respon siswa. Jangan-jangan mereka malah tambah bingung, jangan-jangan mereka malah tidak jelas dengan informasi yang kita sajikan melalui teknologi media di internet tadi. Syukur-syukur kalau dia memberikan dampak yang positif. Yang terakhir adalah kita lakukan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, Azure model ini bisa kita gunakan sebagai guideline ketika Bapak Ibu dalam posisi sebagai pengguna. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, ini saya coba identifikasi sendiri kaitan dengan sebuah skills generik yang harus dilakukan oleh guru di abad sekarang ini. Cukup simpel aja, saya singkat dengan SSMU. S yang pertama adalah search. Seorang guru dimanapun sekarang harus punya kemampuan search, pencarian. Memang di sini ada teorinya Bapak Ibu, ada teori yang disebut dengan Retrieval Information System. Kebetulan saya mengajar juga mata kuliah itu, memang kalau kita perdalam itu luas banget. Ya, kemampuan untuk mencari informasi. Yang kedua adalah kemampuan untuk menselect, memilih mana yang perlu, mana yang tidak, kita pilih sesuaikan dengan RPP. Kemudian setelah itu kita lakukan modifikasi, sesuaikan ya. Kalau misalnya ada video yang tidak relevan kita buang misalnya, tapi harus sesuai dengan ethics-nya, harus sesuai dengan kaidahnya dan juga harus sesuai dengan copyright yang ada. Yang berikut adalah use. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini diantaranya nih, kalau kita perdalam kita bisa lebih banyak bicara tentang ini, tapi paling tidak itu. Kemudian berikutnya, ini karena waktu agak mepet ya, berikutnya saya ingin menyampaikan tips ya dalam perspektif pedagogis, apa yang Bapak Ibu harus lakukan sebagai seorang pengajar supaya pembelajaran menggunakan daring misalnya tetap terjaga efektivitas. Yang pertama adalah kita harus menggunakan variasi pembelajaran daring yang baik. Variasi ini penting Bapak Ibu ya, karena pembelajaran sekarang dari berbagai macam survei itu mahasiswa itu relatif ada yang juga dengan pembelajaran daring karena gurunya menggunakan pola itu saja. Ada yang selalu menggunakan misalnya assignment terus-terusan, ada yang menggunakan Zoom meeting terus-terusan, ada yang menggunakan misalnya live chat terus-terusan. Itu semuanya tidak bagus kalau dilakukan hanya menggunakan single mode. Tapi yang bagus adalah variatif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah packaging dari sisi kontennya Bapak Ibu. Jadi konten pembelajaran itu harus seimbang antara take and get-nya, antara memberi dengan menerima. Jadi jangan sampai kemudian guru hanya terus saja menerima tugas dari siswa sementara dia sendiri tidak memberikan materi-materi yang menarik buat siswanya. Jadi kita perlu melakukan itu. Maka tadi ada kaitan dengan bagaimana guru sebagai seorang kreator. Yang berikut adalah feedback dari sisi pengajar. Ini penting sekali dan ini sekaligus menjadi sebuah challenge ya, menjadi sebuah tantangan bagi para guru yang terlibat dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi. Karena sekecil apapun bentukan respon yang diberikan oleh siswa kita itu harus kita berikan stimulus, kita berikan respon sebaik mungkin. Kebayang kalau kita punya 5 mata kuliah, kita punya 5 mata pelajaran, satu siswa 40 siswa, tentu banyak sekali dan itu harus kita berikan feedback. Yang berikut adalah bagaimana kita memberikan akses yang lebih luas kepada mahasiswa, pada siswa kita terkait dengan sumber belajar. Sekarang lagi musim namanya multi resources ya. Jadi resources ini nggak hanya satu gitu. Kalau dulu kan hanya buku saja gitu. Sekarang harus berbagi, berperan banyak sekali. Bahkan kita bisa menghadirkan expert di luar sana di kelas kita. Kita bisa membawa mereka pada situasi-situasi yang jauh, yang tak terjangkau, yang tidak kasat mata, itu luar biasa dengan teknologi ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah energizer. Nah ini penting. Energizer ini apakah dia dalam konteks pembelajaran daring ataupun tidak, ini sangat penting. Kita memberikan sentuhan-sentuhan, ya, memberikan motivasi, memberikan semangat pada siswa dengan berbagai macam teknik yang bisa kita lakukan.
apakah misalnya dengan quotes, dengan memberikan talk yang inspiring, dan susilah ini banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan oleh setiap guru. Punya cara yang unik, yang khas untuk memberikan energizer pada siswanya. Ini juga salah satunya dalam rangka untuk membina soft skill-nya para siswa kita. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu ya, sedikit barangkali pemantik aja, ini sebagai pemantik aja karena pemateri sudah siap yang lain untuk yang bisa kita berikan. Nanti kita bisa pertajam dalam sesi diskusi. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan pada Pak Hairus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.